sebenarnya bukan berarti tidak ditanggung 144 diagnosa itu. Nah, penyakit 144 ini adalah penyakit yang bisa ditangani di FKTP. Namun dalam kondisi misalnya tidak ada perbaikan setelah ditangani dokternya atau udah diobati di FKTP, ini nggak sembuh-sembuh, ya penyakit ini bisa di-refer ke rumah sakit. Jadi sebenarnya bukan nggak ditanggung gitu ya. Ya, jangan sampai peserta 144 diagnosa ini dia langsung ke rumah sakit gitu. Tadi kondisi kita jelaskan sebelumnya. Jadi sebenarnya 144 penyakit ini ya ditanggung. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama dengan saya Johanita dalam program wawancara khusus bersama dengan BPJS Kesehatan Tangerang gitu ya Mas ya. Oke, hari ini saya kedatangan narasumber yang super banget, punya informasi banyak sekali. Kita kenalan dulu ya dengan narasumber yang satu ini ya. Halo Bang Mario. Halo. Apa kabar? Sehat luar biasa. Baik. Bang Mario ini bernama lengkap Mario Yose Romeo Hutasoid. Dia biasa ngurusin tentang klaim penjaminan manfaat dan otorisasi. Oke, baik. Nah, kali ini di tema saat ini tuh kita akan bicara banyak terkait dengan alur ya Mas ya. Oke, siap. Tentang alur dari peserta BPJS kalau mau berobat atau mau menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan seperti apa. Baik, gitu. Nah, yang saya dengar itu kan harus ke FKTP pertama dulu nih. Nggak bisa langsung ke rumah sakit, katanya begitu. Ya. Gitu nggak sih Bang? Kayaknya rame ya di grup WhatsApp-nya. Iya, banyak banget tuh yang nanya kok nggak bisa kalau orang ya gitu-gitulah pokoknya. Nah, sebenarnya kalau alur awal berobat dari JKN itu semestinya tuh kayak apa sih Bang? Boleh tolong di-explain nggak sih kita? Baik Kak Jo dan pendengar bahwa dalam program JKN itu mengandung namanya sistem managed care. Oke. Ya, di mana di managed care ini diatur sistem rujukan berjenjang berdasarkan kompetensi. Berdasarkan kompetensi baik. Ya, baik. Ya. Dalam artian, dalam kondisi normal nih ya, bahwa pengobatan itu dimulai dari FKTP yang dijelaskan Kak Jo tadi. Benar, seperti di puskesmas, klinik, dokter keluarga yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengefisiensikan layanan, pemerataan sehingga tidak terjadi penumpukan di rumah sakit. Oh gitu. Oke, lanjut Bang. Dan mengingat bahwa di FKTP itu dapat menangani sebagian besar penyakit-penyakit ringan dan penyakit sedang. Dan bila mana nih kondisinya tidak dapat ditangani, nah itulah kemudian nanti dokter umum akan merujuk ke spesialisnya, ke rumah sakit. Baru di over ke rumah sakit gitu ya. Betul. Ini kondisi normal ya Kak Jo. Jadi kondisi darurat ya, peserta itu bisa mengakses langsung ke rumah sakit terdekat. Oh ya, gitu, terdekat dari rumah tinggal mereka. Betul, gitu ya. Iya. Pada saat keadaan daruratnya misal di jalan, ya rumah sakit terdekat bisa, baik yang provider BPJS maupun tidak. Oh gitu, baik. Jadi kalau misalnya nih, saya lagi di kantor nih misalnya, kemarin kan rumah saya misalnya di Tangerang, itu bisa ya di daerah sekitaran Palmerah sini bisa ya. Bisa. Tapi tetap harus FKTP pertama dulu gitu ya. Kalau kondisi normal tidak darurat, harus yang terdaftarnya. Oh baik, ya, itu bedanya ya Bang ya. Terdaftarnya di Tangerang, berarti mau tidak mau berobatnya di FKTP di Tangerang. Tetap di Tangerang yang awal. Betul. Ya. Oke. Jadi tadi tuh sebenarnya tujuannya adalah supaya tidak terjadi penumpukan juga di rumah sakit dan pemerataan ya Bang. Betul. Ya. Oke. Baik. Sekarang gini, selanjutnya adalah yang pengen banget kami tahu itu adalah di FKTP itu seperti apa sih pelayanan-pelayanan yang bisa mereka berikan, seperti yang tadi Abang ceritakan, cuman yang penting kalian datang dulu lah ke FKTP pertama gitu kan. Gitu. Ini kalau bicara apa aja yang ditangani di FKTP kayaknya harus ada acara khusus nih. Karena banyak banget sebenarnya layanan yang bisa diterima di FKTP. Jadi nggak bisa selesai satu podcast. Nggak bisa selesai satu podcast ya. Kita harus seharian gitu. Benar. Ya. Oke lah. Jadi mulai dari pelayanan promotif, preventif perorangan, pelayanan tindakan medis non spesialistik, pelayanan gigi non spesialistik itu ada di FKTP. Termasuk pelayanan keluarga berencana, imunisasi dasar rutin itu ada di FKTP semuanya. Gitu atau ya? Ada juga nih pelayanan obat yang rutin nih, penyakit kronis itu dapat dilayani di FKTP. Jadi tidak harus mengambil obatnya ke rumah sakit, Mbak. Kayak misalnya darah tinggi udah gitu-gitu rutin, ya. Udah rutin ngobat bisa dilayani di FKTP-nya.
tidak perlu ke rumah sakit. Jadi untuk pelayan-pelayan yang tidak memerlukan spesialisasi khusus gitu ya. Betul. Nah, sudah itu bisa jadi ya? duta BPJS Kesehatan ini sepertinya. Gitu ya. Oke, nanti kita bicarakan di belakang ya. Siap. Baik, selanjutnya Bang, kapan sih pasien itu boleh dirujuk ke rumah sakit? Tadi kan Abang bilang tergantung dari dokter di FKTP. Nah, tapi itu kapan gitu loh Bang? Kapan nih? Kadang-kadang pasien gitu kan merasa, ih gue kan udah parah gitu loh, kayak gitu loh, gimana? Ya. Dalam penjelasan sebelumnya, pada saat kondisinya sudah tidak dapat ditangani oleh dokter umum di FKTP, pasti dokternya akan merujuk ke rumah sakit. Misal di FKTP-nya tidak ada pun diagnostik, misal dia butuh CT scan, pasti akan dirujuk. Jadi intinya pada saat layan di FKTP ini tidak paripurna, tidak ada layanannya, tidak memenuhi, pasti akan dirujuk. Atau tadilah kondisinya sudah diobatin di FKTP tidak mengalami perbaikan, mau tidak mau pasti akan dirujuk untuk konsultasi lebih lanjut ke spesialis. Jadi tadi terutama untuk yang kalau misalnya memang belum memenuhi kebutuhan perawatan kesehatannya si pasien di FKTP pertama, itu akan langsung dirujuk ke rumah sakit gitu ya. Rumah sakit itu boleh pilih atau enggak sih Bang? Kalau rumah sakit tadi yang penjelasan pertama bahwa rujukan dari FKTP itu akan sesuai dengan kompetensinya. Jadi misal ini pasien peserta butuh spesialis saraf, maka di aplikasi itu akan keluar rumah sakit mana aja yang mempunyai spesialis saraf. Atau dia butuh bedah digestif, maka akan keluar mana aja sih rumah sakit yang ada bedah digestif. Jangan sampai ini peserta dirujuk ke rumah sakit ternyata spesialisnya nggak ada. Jadi kan kemudian dia rujuk buang waktu kan, benar. Nah, di sistem kita itu sudah ada dia butuh spesialis atau apa atau sarana apa sudah ada. Oke. Jadi nanti ditentukan oleh dokter di FKTP pertama sesuai dengan kondisi dan kebutuhan si pasien. Gitu ya terutama ya Bang ya. Oke, baik. Terus ada nggak sih Bang tips untuk peserta JKN biar dia nggak bingung kalau mau berobat? Kan banyak tuh yang kadang suka tiba-tiba datang ke FKTP, udah tahu nih FKTP pertamanya misalnya di puskesmas ini, tapi dia bingung. Gimana ya gitu kan, jadi gimana ya? Mungkin nggak niat berobat kali ya. Niat dong pasti ke rumah sakit gitu loh. Betul. Gimana Bang? Mungkin beberapa tips dari kami. Yang pertama, pastikan dulu FKTP tempat terdaftarnya. Oke, baik. Ya, karena kalau nggak terdaftar, misal di satu, bukan nggak sulit, misal di satu wilayah terdaftarnya misalnya sesama-sama di FKTP Tangerang nih, misal di FKTP A dia terdaftar tapi dia berobatnya di FKTP B yang Tangerang, itu kemungkinan akan ditolak karena dia bukan terdaftar di situ. Nah, untuk FKTP terdaftar di mana, suka lupa itu ya di mana ya saya terdaftarnya, itu bisa dicek di JKN Mobilnya. Ya. Yang kedua, datang ke FKTP sesuai dengan jadwal bukanya, ya kan? Jangan sampai kita datang di jam tutupnya pula kan, jadi akhirnya bisa kitanya nggak ditanganin. Jadi pastikan bahwa FKTP yang mau kita datangin memang jam bukanya itu 24 jam atau tidak. Yang ketiga, ini yang mungkin bawa KTP atau kartu JKN-nya, itu bisa fisik ataupun melalui mobil JKN. Karena kalau tidak ada identitas itu kan agak sulit ya untuk mengetahui dia peserta eligible sebenarnya atau tidak. Mungkin yang terakhir, niatkan hati untuk berobat kali ya. Tapi kan dia ragu-ragu tadi yang mau berobat, yang niat hati untuk berobat karena sehat itu mahal ya. Oke, baik. Tadi saya Bang garis bawahi bahwa kepesertaan itu harus aktif ya Bang ya. Betul. Itu yang paling penting ya. Paling penting. Oke, biar nggak menyulitkan dua pihak kan. Betul. Iya, betul. Terus gini Bang, ini saya nggak tahu nih rumor atau fakta nih. Gitu ya, udah siap belum nih jawabnya nih? Rumor apa nih? Nah gini, jadi banyak statement di masyarakat bahwa ada 144 jenis penyakit yang katanya tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, bener nggak sih kayak gitu loh? Atau yang sebenarnya tuh kayak apa gitu loh Bang? Ya. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak ditanggung 144 diagnosa itu. Nah, penyakit 144 ini adalah penyakit yang bisa ditangani di FKTP. Sebenarnya ya, dalam kondisi normal itu bisa dapat tuntas dan ditangani oleh dokter umum di FKTP. Namun dalam kondisi misalnya tidak ada perbaikan setelah ditangani dokternya atau udah diobatin di FKTP, ini nggak sembuh-sembuh, ya penyakit ini bisa di-refer
ke rumah sakit. Jadi sebenarnya bukan nggak ditanggung gitu ya. Ya, jangan sampai peserta 144 diagnosa ini dia langsung ke rumah sakit itu tadi kondisi kita jelaskan sebelumnya. Jadi sebenarnya 144 penyakit ini ya ditanggung. Oh ya, gitu. Tuh. Itu kayak misalnya apa sih Bang? Penyakit TB. Oh baik. Itu bisa ya sudah di FKTP bisa, pertama ya? Bisa, di FKTP bisa. Oh baik. Kemudian mungkin TB ini tidak ada dengan komplikasi, mungkin dokter umum nggak bisa menangani, pasti dia akan refer. Oh, kalau dia sudah komplikasi. Betul. Gitu ya. Kayak tadi misalnya mungkin hipertensi gitu mah Hipertensi bisa juga kali ya bisa, Bang ya. Diabetes gitu mungkin nggak sih? Iya, diabetes juga termasuk bisa ditangani karena kan di dia FKTP. obat rutin kan. Betul. Ya? Nah, kadang-kadang kan memang orang hipertensi, orang DM ada komplikasinya nih. Nah, hipertensi atau DM lari ke matanya, retinanya. Nah, butuh spesialis dong mata, makanya di refer. Ya. Tapi sebenarnya rumor yang di luar sebanyak 144 jenis penyakit yang katanya tidak ditanggung BPJS itu adalah sebenarnya bukan begitu maksudnya Bang ya? Bukan begitu. Oke. Iya. Baik, sip lah. Baik Bang, terima kasih untuk informasinya. Baik, terima kasih Kak Jo. Sangat informatif sekali dan saran dong Bang buat masyarakat supaya nggak nggak bingung kalau ke FKTP pertama atau nggak tadi juga nggak nyebar hoax yang kayak gitu loh Bang. Silakan. Baik, untuk peserta JKN untuk dapat dipastikan yang paling penting adalah kartu kepesertaannya aktif. Karena ketika aktif maka layanan primer, layanan emergensi ataupun di rumah sakit itu tidak akan kendala. Yang kedua, untuk dicari tahu bagaimana prosedur, alur serta manfaat yang ditanggung dalam program JKN. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih Bang Mario untuk Jangan lupa kedatangannya. Informasi penting ada di Instagram resmi kita di BPJS Kesehatan RI, BPJS Kesehatan RI. Ya, di situ ada informasi penting, update tentang program untuk mempermudahkan layanan peserta JKN. Oke, good, nice, thank you Bang. Ya. Terima kasih juga pemirsa dan juga sobat WK yang ada di rumah dan dimanapun berada. Terima kasih sudah menyimak kami berdua di sini terkait layanan dari BPJS Kesehatan Kota Tangerang dan kita ketemu lagi untuk tema-tema yang berbeda. Nantikan minggu depan dengan tema yang berbeda. Saya dengan Joanita pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.